Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Pres Harifa. Welcome in my channel. Kali ini kita akan berjumpa kembali dan pada saat ini kita juga akan membahas mengenai dunia satpam lagi, yang dimana kemarin ada yang menanyakan kepada saya mengenai salari lagi atau berapa upah yang dibayarkan kepada personil satpam yang bekerja di bagian perbankan dan yang bekerja di bagian pabrik. Nah, ini komentarnya guys, mari kita baca bersama-sama. Satpam di bank salarinya lebih besar daripada PT Pabrik Gabang. Nah, itu tadi pertanyaannya, yang dimana intinya pertanyaan ini yaitu perbedaan antara salari atau bisa dibilang yaitu mengenai gaji, berapa upah yang dibayar, atau perbedaan antara yang bekerja di bagian perbankan dan yang bekerja di bagian pabrik atau perusahaan-perusahaan. Ini khusus bagi satuan pengamanan atau security. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian yang dimana saya mengetahui dan yang dimana saya mencari info juga kepada rekan-rekan lain antara perbedaan-perbedaan ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama guys. Setiap daerah dan lokasi pasti otomatis ada yang namanya standar UMK atau upah seorang karyawan, maupun itu karyawan bekerja di pabrik maupun dia karyawan sebagai personil satpam, security, atasan. Nah, otomatis sebelum kita bekerja di perusahaan tersebut, kita mengetahui dan pasti mencari informasi yang namanya UMK atau standar berapa upah yang dibayarkan kepada kita ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaannya. Misalnya PT-PT besar, tempat pabrik. Nah, otomatis di sana kita diberikan yang namanya upah sesuai standar UMK yang berlaku di kawasan atau daerah tersebut. Misalnya ini rata-rata setiap provinsi pasti berbeda-beda dengan UMK-nya. Yang dimana saya kasih salah satu contohnya yaitu UMK Batam, kawasan Batam atau Kepulauan Riau. Nah, pada saat ini kita mengetahui, dan jika kawan-kawan penasaran juga silahkan share di Google, di Kepulauan Riau Batam memiliki UMKM yang senilai dengan kisaran 4.900.000 sekian. Nah, otomatis seorang satpam atau security yang bekerja di sebuah perusahaan, maupun itu di perbankan maupun itu di pabrik, yang namanya subkon atau penyalur seorang satpam atau pengamanan, otomatis mereka dibayar dengan upah sesuai UMK yang berlaku di daerah provinsi tersebut. Misalnya tadi saya memberikan contoh yaitu UMKM Batam pada saat ini 4.900.000. Nah, otomatis 4.900.000 itu kita menerimanya, kita dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang merekrut kita, sehingga sebanding dengan apa pekerjaan kita dengan upah kita. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kemungkinan ada perbedaan-perbedaan yang dimana perbedaan-perbedaan gaji atau salari ini antara pabrik dan perbankan sebenarnya tidak beda jauh, tetapi tergantung sebuah perusahaan yang memiliki prosedur-prosedur. Misalnya seorang satpam atau personil yang bekerja di perbankan ini memiliki gaji standar yaitu UMKM, misalnya 4.900.000, sedangkan pabrik yang bekerja di pabrik atau satpam yang bekerja di pabrik juga dibayarkan 4.900.000. Nah, itu tadi gaji pokok atau upah salari pokok yang dibayarkan kepada personil satpam, maupun itu di bagian perbankan maupun itu di bagian pabrik. Nah, yang membedakannya sekarang yaitu mengenai jam penambahan kerja atau bisa dinamakan yaitu jam lembur. Misalnya setiap perusahaan pasti memiliki personil satpam diberikan jam operasionalnya selama 8 jam dalam sehari. Nah, ketika personil satpam bekerja lebih dari 8 jam, gaji mereka atau salari mereka akan bertambah, akan meningkat dari personil-personil satpam lainnya. Dan rata-rata sebuah perusahaan memiliki privasi-privasi atau
khusus mereka atau khusus perusahaan mereka saja yang mengetahui berapa dibayar personil satpam yang bekerja di perusahaan mereka. Nah, otomatis kita di dalam itu kita tidak bisa membandingkan, tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi berapa sih upah yang akan dibayarkan sesuai kebijakan dari perusahaan ketika seorang satpam yang bekerja lebih dari 8 jam, berapa mereka bayar. Dan begitu juga kepada personil satpam di bagian perbankan, ketika dia ada jam lembur, otomatis gajinya akan dibayarkan juga. Nah, di setiap perusahaan kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya memiliki kebijakan-kebijakan privasi sendiri untuk tidak disebarkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya, supaya mereka hanya mengetahui sendiri berapa upah yang dibayarkan. Dikarenakan sebenarnya masalah-masalah ini adalah privasi seseorang, privasi perusahaan. Nah, itu yang saya ketahui dan yang saya bisa jelaskan kepada kawan yang bertanya ini. Dan jika ada penambahan dan jika ada yang berkurang, mohon dimaklumi dalam penjelasan saya ini mungkin ada agak bertele-tele, agak bising dikarenakan kamera kita tidak mendukung, plus suara mesin juga agak bising, mohon dimaklumi. Inilah penjelasan standar saya mengenai salari ini jika kita bandingkan antara personil satpam yang bekerja di bagian perbankan di bagian pabrik. Oke guys, demikian yang kita bahas pada saat ini. Saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.